Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel bersama orang ini lagi. Berarti kita masuk episode kedua ya? Kita masuk episode kedua. Dulu yang masih ya ngalor ngidul aja. Ngidul. Kayaknya sekarang juga ngalor ngidul lah. Ngidul. Sekarang kita bahas tentang keresahan Coki gitu. Betul. Jadi kenapa sih kamu ateis misalkan kayak gitu? Ya mungkin pertanyaan-pertanyaan senada yang jarang didiskusikan di podcast-podcast tertentu gitu. Ini dianggap terlalu sensitif ya? Satu, dianggap terlalu sensitif, atau guanya sendiri juga merasa bahwa lawan bicara gua tidak punya kapabilitasnya untuk memahaminya. Oh, ini saya punya nih. Nggak, itu bercanda. Tapi Kang, terima kasih mau meluangkan waktunya untuk kolaborasi lagi bersama saya. Karena di luar dugaan ternyata cukup rame ya penerimaan Baraya dengan konten ngalor ngidul kita kemarin. Karena banyak banget. Betul, karena jujur dari akademisi ya saya juga S1 biasa-biasa aja. Kalau beliau kan memang ini bidang keilmuan. Biasa aja. Ini kan bidang keilmuannya gitu. Dan ternyata menarik sekali, banyak yang memberikan saran, Kang. Kita lanjut gitu ya. Kita lanjut, dan nama kontennya kalau ada kita tuh apa. Dan saran yang paling nyangkut di gua nggak tahu Kang apa kalau setuju atau enggak, ini kan channel lu. Namanya bebas bersyarat katanya. Ayo aja. Namanya bebas bersyarat. Kenapa namanya bebas bersyarat? Karena satu, kita bebas ngomongin apapun, dan yang kedua, syaratnya jangan baper. Itu paradoks ya, bebas bersyarat. Bebas bersyarat. Dan itu memang sempat saya alamin juga sih, bebas bersyarat. Iya. Bebas bersyarat ya. Betul. Guru Gembul, gue nggak tahu apakah lo memang orang yang tepat untuk menjawab ini. Karena kan seperti yang kita tahu, Guru Gembul sendiri kan sebenarnya bukan guru agama ya. Pernah sih, tapi ya bukan guru agama. Ya, lo lebih nyaman mendeskripsikan diri lo sebagai pengajar lah ya. Karena saya mengira bahwa agama itu adalah seluruh kehidupan kita itu adalah agama, jadi saya nggak usah sebut ketika saya melakukan ini itu adalah agama gitu. Jadi ketika saya tidur pun kan sebenarnya itu adalah tuntutan agama. Dalam hal ini makan, minum, bercengkrama, silaturahim dengan orang, mencari nafkah, itu semuanya adalah tuntutan agama. Jadi saya nggak usah kasih tagline ini adalah perilaku agama saya gitu. Karena memang sudah seharusnya seperti itu. Ya, dengan kata lain ya udah sama aja kehidupan kita aja. Kalau gitu ini ada pertanyaan yang mungkin bukan pertanyaan sih. Saya rasa ini juga adalah keresahan beberapa orang yang mungkin saya coba sampaikan kepada Guru Gembul, yang mungkin kita bisa diskusi, kita berangkat dari sini aja. Wah, saya tegang. Waduh. Enggak, tenang aja. Kenapa banyak sekali asumsi, mungkin yang lebih tepatnya kata-katanya di luar sana asumsi ya. Banyak sekali asumsi di luar sana atau pikiran-pikiran di luar sana yang menganggap bahwa agama, dan ini tidak memaksudkan ke satu agama tertentu ya, ini agama in general. Agama secara keseluruhan. Agama dan kemajuan well-being manusia in general tuh sepertinya tidak bisa ditaruh beriring-iringan gitu. Seolah-olah atau sepertinya bahkan saat kemajuan teknologi dan kemakmuran itu semakin mau dicapai, pasti harus ada yang dikorbankan salah satu gitu. Dalam hal ini adalah agama. Kayak misalnya contoh, kalau kita pengen sangat taat versi agama apapun, kemajuan dan kemakmuran harus dikorbankan. Dan sebaliknya, kalau kita pengen makmur dan maju, seolah-olah hal-hal yang temanya spiritual seperti itu, gue nggak tahu kata yang tepat apa ya, tolong dikoreksi. Itu juga harus ditinggalkan gitu. Gimana lu menanggapi hal tersebut? Ya, itu sebenarnya memang keresahan banyak orang, termasuk saya loh. Saya beragama tapi saya resah dalam hal itu. Oke. Jadi misal ya kita sebutin aja data, misal masyarakat di dunia mana yang paling peduli pada agama gitu. Kita misalkan bisa menyebut Mesir, Indonesia. Kita kalau nggak salah berdasarkan data yang baru-baru ini disebutkan oleh Pak Jokowi juga di salah satu pidatonya, kita termasuk negara yang percaya, yang sangat taat. Sangat taat. Kita bahkan memusuhi orang yang ateis. Betul sekali. Iya. Jadi kalau ada orang yang ateis itu dibully, dijelekin. Nah, ya memang. Ya itu salah satu mungkin buat kebanyakan orang itu adalah cara bagaimana mereka menunjukkan mereka kereligiusan. Iya. Dan kita juga bisa menemukan memang misalkan Amerika Latin itu taat banget. Sangat.
tapi kriminalnya tinggi. Betul. Bahkan Amerika Serikat termasuk yang sangat percaya Tuhan. Iya. Di antara semua negara-negara barat semua, ya. 70 berapa persen gitu indeksnya. Dan kekerasannya gila-gilaan di sana. Luar biasa. Di antara negara maju mereka yang paling kacau. School shooter Seminggu sekali. Bahkan hate crime-nya juga. Iya. Mereka rasis luar biasa loh. Iya. Ya ini gue bukan prejudis ya, memang fakta mengatakan seperti itu. Presiden aja jatuh gara-gara medsos. Di Amerika Serikat. Iya, yang Bill Clinton atau Donald Trump juga ya. Itu kan gara-gara di blog dia bikin betul, apa ya kan seperti itu. Jadi, nah kenapa juga ya? Kenapa seperti itu? Ini juga bagian dari keresahan. Kalau misalkan kita lihat data negara-negara yang katanya paling religius atau yang mengaku paling religius ternyata adalah negara yang tidak memiliki kemakmuran, teknologinya biasa-biasa aja atau bahkan terbelakang dan sebagainya. Jadi negara-negara yang paling miskin di dunia ternyata juga yang sangat taat pada ajaran agamanya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dan ini juga pikiran dari banyak orang. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan seperti itu kemudian resah, ya wajar karena banyak sekali statistik yang menyebutkan demikian. PEW Research itu fokus ke situ. Di antaranya adalah soal religi, soal hubungannya dengan kemajuan bangsa dan sebagainya. Tapi bisa nggak sih kita pikir dengan cara yang dibalik gitu? Misalnya seperti apa? Misalkan gini, kan negara-negara di seluruh dunia itu memunculkan peradaban pertama kalinya itu gara-gara agama. Oke, of Bukan course. gara-gara sains, Betul. tapi gara-gara agama. Jadi sains dan agama di zaman dulu itu menyatu. Ya. Jadi orang-orang Mesir kuno itu kenapa bisa bikin piramid ya karena mereka percaya Tuhan dan mereka percaya bahwa cara mereka membangun piramid dengan bentuk seperti ini dan seperti itu adalah dari Tuhan dengan cara-cara yang dibuatkan oleh Tuhan. Kan Pitagoras itu dibuatnya sama orang Mesir kuno dengan cerita datang dari wahyu apa yang kemudian oleh Pitagoras yang Yunani itu kemudian dibuatkan rumusannya gitu kan. Ya. Kemudian orang-orang Nusantara juga kan bangunan-bangunan suci di seluruh dunia, bangunan-bangunan kuno, 7 keajaiban dunia. Keagamaan, berbau Cuman keagamaan. satu yang enggak, tembok Cina. Iya betul. Jadi Tembok orang Cina enggak? dari zaman dulu emang Itu kalau nggak salah untuk menahan invasi ya kalau nggak salah. iya di antaranya Salah satu teorinya adalah untuk itu. Tapi intinya hampir semuanya bangunan-bangunan zaman dulu artinya sains itu memang berhubungan dengan keagamaan. Nah, sekarang kenapa tidak? Saya mulai berpikir bahwa di mana akhirnya itu jadi dua hal yang seolah-olah seperti ini gitu. Saya mulai kepikirannya itu adalah justru ketika orang-orang meninggalkan agamanya, mereka jadi kacau. Dalam konteks Jadi gini, gimana? kalau misalkan agama di Indonesia misalkan, ini pikiran saya. Di Indonesia itu negara yang mengaku paling religius, tapi kemakmurannya di bawah, korupsinya tinggi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya pengakuan mereka itu adalah pengakuan palsu. Mereka tidak religius, mereka cuma ngaku-ngaku religius. Kalau misalkan mereka ngaku-ngaku, kalau mereka memang religius, maka nggak mungkin tingkat korupsi kita tinggi. Kalau memang ngaku religius, nggak mungkin juga sampah bertebaran di mana-mana. Kalau memang religius, nggak mungkin kita pernah menemukan penipu. Pernah ketemu penipu kan? Saya juga pernah. Semua orang di sini pernah menemu penipu. Jadi sebenarnya kita itu mengklaim, menjadikan agama itu sebagai tameng dari kejahatan kita. Bukan kita beragama, tapi kita mengaku kita beragama untuk menutupi kelemahan dan kekurangan kita. Sebagai contoh gini, kenapa negara-negara barat itu bisa maju? Ada sebuah tesis yang kemudian dipercaya oleh banyak orang bahwa barat maju itu gara-gara mereka memperjuangkan semangat Protestan. Yang ditulis oleh Weber itu. Jadi semangat-semangat Protestan bahwa kita harus begini, kita harus begitu, kita harus mandiri apa dan sebagainya membuat orang-orang di sana itu tingkat kapitalismenya tinggi, semangat untuk kemandirian finansialnya tinggi. Dan karena itulah mereka akhirnya bisa mencapai kemajuan. Jadi gerakan Protestan itu. Atau misalkan kita lihat orang Jepang, kenapa bisa maju? Karena Bushido. Bushido itu kan tradisi spiritual mereka. Way of life-nya. Way of life mereka. Jadi ketika mereka misalkan maju, ya gara-gara spiritualitas mereka gitu, religiusitas mereka gitu. Nah, soal Tuhan yang kemudian berubah, soal apa ya itu soal lain, tapi mentalitas agama mereka itu dipakai sampai sekarang, sedangkan kita atau negara-negara yang tidak maju, kita mengaku sebagai beragama, tapi sebenarnya kita meninggalkan agama itu. Apa mungkin ini juga asumsi gue ya, ini pemikiran gue ya nih. Apakah mungkin juga untuk negara-negara tertentu yang belum sampai ke tahap kemakmuran tertentu, paling tidak ada menangnya lah di taatnya gitu. Makanya akhirnya klaim walaupun ini jatuhnya self proclaim ya. Jatuhnya self proclaim gitu. Ini kan pada saat gue nggak ngerti bagaimana polling itu dibuat dalam menentukan mana negara yang dianggap paling religius gitu. Tapi paling tidak kan saat kayaknya gue religius gitu. Itu kan paling tidak kan
Nggak, itu pertanyaannya gini sebenarnya. Ah. Pertanyaannya misalkan gini ya. Eh, apakah kalau sekarang Anda dikasih duit 1 miliar, Anda mau meninggalkan agama Anda? Ya. Nah, pertanyaannya misalkan kayak gitu. Betul. Jadi ternyata, oh enggak, oh berarti ini religius. Nah gitu. Oh, caranya salah satunya seperti itu. Ya. Apakah Anda berani untuk bertentangan dengan kitab suci Anda? Ya. Nah, misalkan pertanyaan-pertanyaan yang Dan akhirnya gitu. berdasarkan angket-angket seperti itu disimpulkanlah Bahwa orang-orang yang sangat religius itu ternyata ada di negara-negara yang berkembang dan masih kuncup gitu. Ya, tapi kalau tadi menanggapi apa yang tadi lo bawa ke dalam percakapan kita ya, Kang, menarik juga. Memang dari bukti-bukti arkeolog banyak sekali bangunan-bangunan atau prestasi-prestasi terbaik yang pernah tercipta di dunia ini itu dimulai atau dibikin dalam semangat religius sebenarnya. Iya. Contoh kayak piramid, itu kan kita pernah ngobrol di konten yang lain, itu sebenarnya salah satu perwujudan ibadah masyarakat Mesir pada saat itu. Prambanan, Borobudur. Dan akhirnya menghasilkan civilization yang sangat luar biasa gitu. Tapi kalau menurut pikiran gua ya, pada akhirnya memang saat manusia itu, apa kata yang lebih tepat? Tapi sebentar nih, saya mencoba untuk narik pikiran itu gitu. Bang Coki itu terlalu berani dalam hal berpikir dan menyampaikan pikirannya itu. Nah, jadi sebenarnya yang punya keresahan seperti itu banyak, yang punya pikiran seperti itu banyak, tapi banyak di antara mereka yang nggak punya nyali untuk bersikap dengan pikiran itu. Sebenarnya Kang ya, mungkin kalau dibilang berani, saya sih sama seperti orang pada umumnya masih sering takut juga. Mungkin kata yang lebih tepatnya, tidak terlalu punya banyak yang harus dijaga juga. Mungkin kalau mobil saya 12 atau aset saya mungkin bermiliar-miliar, mungkin akan lebih banyak. Saya akan lebih tahu bagaimana caranya untuk ngerem. Tapi ini nothing tulus aja gitu. Karena nothing tulus. Karena kalau bisa dibilang nanti lo kehilangan semuanya lo. Emang saya punya apa? Dan ada satu keunggulan. Kalau orang yang dianggap atau dikultuskan baik, sekali dia melakukan kesalahan, dia dihakimi masanya sampai dia karirnya jatuh. Oh iya. Tapi kalau misalkan ada orang yang sejak awal dianggap sebagai penjahat, son of darkness, dia melakukan kesalahan, kepleset gitu, orang tetap akan menganggapnya sebagai, karena apa? Karena orang yang suci kemudian melakukan kesalahan itu bukan dihakimi berdasarkan kesalahannya, tapi dihakimi berdasarkan kemunafikannya. Munafik ternyata dia di belakangnya kayak gini, padahal orang aja sama kan kayak gitu. Makanya beruntung. Iya beruntung sampai ya walaupun memang lebih baik jangan ya kalau misalnya ada pilihan. Balik lagi ke sana Kang. Maksud gue tuh kayak ya memang itu dimulai dari semangat religius, tapi kan seraya manusia evolve mungkin atau memahami satu sama lain ya memang akan ada semangat yang berubah dalam kemajuan gitu pada akhirnya. Kesalahan terbesar kalangan yang kita sebut sebagai kalangan religius anggaplah ya. Kesalahan terbesar itu adalah bahwa karena mereka bermain di ranah yang tidak bisa ditakar, tidak bisa diukur, keimanan itu nggak bisa diukur, kesakralan itu nggak bisa diukur. Saya sepakat. Nah, jadi karena nggak bisa diukur, mereka bisa ciptakan aja kesakralan baru, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang paten gitu, sakral. Misalkan contoh seperti ini, pesantren. Pesantren itu nggak sakral. Pesantren itu adalah tradisi masyarakat Nusantara untuk membangun lembaga pendidikan. Sistemnya bagus di zaman dulu. Sistemnya itu bagus. Sistemnya keren. Di mana kiai yang memiliki harta kekayaan yang banyak, kemudian ngerekrut anak-anak muda untuk dilatih baca tulis, untuk dilatih mengenai moral dan agama, termasuk juga pencaksilat dan sebagainya, sambil mereka itu dihidupi dengan penghasilan yang besar dari sawah dan peternakan mereka. Jadi sistemnya bagus. Nah, ketika masuk ke dunia modern, kemudian banyak di antara mereka yang masih menggunakan cara lama, kan pada akhirnya banyak kesalahan-kesalahan. Nah, harusnya kan kita kritik, yuk kita pesantren kita rubah jadi lebih bagus, kita ikutin perkembangan zaman, ilmu teknologi kita masukkan di situ. Tapi banyak yang kemudian mengatakan, jangan seperti itu, ini pesantren sakral. Jadi karena sesuatu yang kita imani itu bersifat
tidak bisa ditakar dan tidak bisa diukur, orang-orang bisa aja menciptakan kesakralan baru. Dan di situ biasanya jadi masalah baru ya. Dan ketika kita misalkan mengkritik itu, kita yang dihajar. Padahal ya biasa aja. Ada orang yang secara agama dia tuh tidak sakral, dia tuh biasa aja. Tapi dia karena dia tidak bisa ditakar, dia langsung bilang aja, saya tuh statusnya begini, saya statusnya begini. Melakukan kesalahan apapun terhadap saya itu dosa. Dia bisa menciptakan hal seperti itu. Ya mungkin itu salah satu PR kita bersama, gue rasa yang memang bagaimana caranya itu harus di overcome gitu. Bagaimana caranya itu harus kata yang lebih tepat. Gue nggak tahu kata yang tepat ya. Karena ini seperti bermain-main di es yang licin nih. Mungkin itu adalah sesuatu yang memang harus kita pikirkan bersama bagaimana cara melewatinya. Karena gue sih selalu merasa seraya zaman berubah, akan suka atau tidak suka, pasti akan ada nilai-nilai yang harus bukan berkompromi ya, tapi ikut berubah bersama zaman gitu. Bahkan kalau kita mau masuk teori ilmiah pun tolong dikoreksi ya kan kalau saya salah. Kalau kita masuk tentang teori ilmiah sendiri itu pun kan satu teori itu akan dianggap oke dan benar sampai ada teori lain yang bisa membuktikan bahwa itu sudah tidak absah lagi gitu. Jadi memang di sains sendiri kan kesakralan itu kan ya bergantung nggak ada sebenarnya. Bergantung dari apakah ini bisa dibuktikan salah atau tidak gitu. Nah, makanya ini juga wujud misalkan kesalahan kita. Kesalahan kalau kita religius, kita akhirnya jadi tidak maju. Itu sebagai contohnya gini. Kalau misalkan ada orang barat, Aristoteles. Dia itu adalah ilmuwan besar, sangat dipuja, dianggap keren, dianggap simbol dari filosof klasik dan sebagainya. Tapi tetap orang-orang barat menganggap bahwa Aristoteles itu sering salah. Sering kacau. Karena termakan sama nafas zaman dan sebagainya. Dan kita tetap menghormati Aristoteles atau bangsa barat tetap memaknai semua yang disampaikan oleh Aristoteles. Tanpa kehilangan kritisnya. Sedangkan kalau misalkan kita masuk ke dunia-dunia yang sakral, ulama-ulama zaman dulu, pendeta-pendeta zaman dulu, atau pemuka agama apapun, yang mungkin saja bisa aja salah, dan kita tetap menghargai orang sebagai manusia, tetapi kita juga harus melihat kesalahannya. Nah ini nggak diterima. Bagaimana bisa kamu mengkritik orang itu di zaman dulu, padahal dia itu bisa menguasai Weda sekian. Jadi Padahal mereka orang-orang zaman dulu itu adalah pionir yang harus kita kembangkan zaman sekarang. Bukan dituguhkan. Betul. Dan sebenarnya juga yang mungkin nggak banyak orang paham adalah ruang kesalahan itu bukan sesuatu yang aib menurut gua. Itu adalah sebuah ruang improvement di mana misalnya gini, ada legacy yang tercipta oleh tokoh tertentu. Ya tapi walaupun tokoh tertentu memang pernah melakukan kesalahan dan pernah salah, itu tidak akan menghilangkan legacy yang pernah dia ciptakan gitu. Malah sebenarnya berangkat dari legacy itu kita bisa improve ke sesuatu yang akhirnya lahirnya dengan yang namanya terobosan. Tapi pengkultusan atau pengsakralan hal-hal tertentu dalam konteks apapun seringkali lebih banyak masalah baru yang tercipta dari hal tersebut daripada solusi-solusi yang jangankan tokoh agama. Di Indonesia ada fenomena baru. Nikola Tesla disakralkan sebagai orang paling jenius di dunia yang menjadi korban dari Thomas Alva Edison. Itu sebenarnya konspirasi atau real nggak sih? Itu gue nggak tahu. Itu konspirasi atau real nggak sih bahwa dia adalah korban dari Thomas Alva Edison dan dia korban dikibulin sama Alva Edison? Iya betul. Tapi apakah memang itu bisa teraplikasi dalam kehidupan nyata semua penemuannya? Enggak. Oh iya kan karena itu lebih ke science fiction kan, lebih ke science fiction. Jadi beliau itu adalah orang engineer yang sangat luar biasa. Kita nggak mungkin bisa mengingkari kejeniusan. Legasinya nggak akan pernah hilang. Legasinya nggak pernah hilang. Tapi kita juga harus tahu bahwa dia itu adalah orang yang mencintai merpati sampai mati. Gila, gue kalau ngobrol sama lo sebenarnya nggak ada waktu dan durasi yang cukup sih. Oh iya? Karena pasti kita akan melebar kemana-mana. Tapi terima kasih atas diskusi yang insightful. Harusnya saya kan di channel saya. Ya nggak apa-apa, gue juga berterima kasih karena gue diundang loh. Saya diundang, thank you banget loh. Maksud gue, mungkin teman-teman juga mau ngasih ide kali ya, kita mau ngobrol apa. Silakan dulu Kang. Dan kapan-kapan nanti ke rumah lah, main ke saya. Boleh. Nanti kalau misalnya gue ke Bandung, gue datang lagi dan. Atau kita bahkan event gede di Bandung, banyak itu fansnya Coki Pardede itu banyak di sana. Wah terima kasih dan. Yang sesat-sesat itu banyak. Bentar lagi jangan gitu loh, bentar lagi baranya sesat juga loh. Dan gue harus kasih apresiasi sebesar-besarnya untuk para penonton channel lo.
kayaknya memang orangnya udah terpilih ya. Jadi jarang sekali orang yang marah-marah di sini. Salah satu kolom komentar yang adem. Oh gitu. Baraya mantap. Makasih. Dan silakan Saya disimpulkan mewakili, sendiri makasih aja lah ini hasil kita nih apa artinya ya. Oke, Bara itu saja ya. Dan sekali lagi kita tuh sebenarnya bisa aja ngobrol panjang ke sana ke sini. Makanya temenin, silakan tulis di kolom komentar, ajukan pernyataan, pertanyaan, segala jenis curhatan dan sebagainya. Ini ceritanya adalah di sini Kang Coki Pardede atau Bang Coki Pardede itu lagi resah, pengen menjelaskan tentang realitas gitu, menjelaskan tentang agama kok gini, sosial kita kok gini, negara kita kok gini, masyarakat kita kok gini dan sebagainya. Dan jangan mengharapkan solusi ya, kita cuma ngobrol. Ya, kita curhat aja. Solusi macam apa yang bisa ditampilkan dari orang-orang macam gini? Aduh lucu banget. Oke, ya itu mah kita bahan diskusi saja, bahan dialektika. Bahasa kasarnya itu adalah onani intelektual. Dan semoga kita sampai pada orgasme intelektual. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan saya Coki Pardede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.